Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak sama Ibu Yati mau mau memulai pelajaran ya. Untuk matematika kelas 7 itu kita mulai dengan pembahasan mengenai bilangan bulat, Bu Yati. Iya Pak, bilangan bulat. Ini tadi Bu Yati udah menyinggung masalah PPKM ya. Apa itu PPKM? Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Untuk Kota Cirebon itu masih pada level 4, makanya kita itu pemberlakuan belajarnya masih seperti ini. Masih daring dalam jaringan. PJJ ya Pak ya. Nah, kemudian ini level 4 kita itu memasuki minggu kedua. Kalau tidak salah, itu Bapak baca di radar, ada berita Bu Yati, Iya Pak. dari Kapolres Cirebon, itu mengatakan bahwa nanti pada PPKM yang sekarang itu ada pemberlakuan genap oleh polisi bagi kendaraan-kendaraan yang melintasi Kota Cirebon. Nah, ini ada kaitannya Bu Yati dengan bilangan bulat. Nah, iya ada apa ya, itu Pak, bilangan ganjil, apa itu bilangan genap. bulat. Ya, oh iya genap ya, bulat, ganjil dan genap. Biar nanti tidak salah. Nanti kalau misalkan kita salah punya kendaraan yang nomornya ganjil, ditangkap ya Pak ya. kalau pada saat genap ya ditangkap nantinya, gitu ya. Masih jajan sama Pak Polisi, lumayan. Udah ya, pokoknya kita harus tahu nih ya, apa itu bilangan ganjil, apa bilangan genap. Nah, ceritanya nanti ini Bapak mau dongeng aja ya, mau dongeng saja dulu ya, dongeng mengenai bilangan bulat ya. Nah, ini ceritanya zaman dulu anak-anak ya, ini Bapak itu senang sejarah ya. Sejarah itu ya, nanti kalau kalian tidak senang matematika hitung-hitungannya dengan rumusnya, senangilah matematika itu dari sejarahnya. Insya Allah nanti konsep matematika itu banyak sekali kita temukan di situ ya. Nah, sejarahnya dulu nih ya, Bapak cerita. Pada zaman dulu yang namanya manusia purba itu hanya mengenal bilangan itu lewat bahasanya bahasa komunikasi, bahasa tubuh aja dulu ya. Pakai batu disusun satu, kalau dua menunjukkan jumlah. Nah, ini operasi yang mereka kenal juga belum banyak, hanya operasi tambah saja. Membeli kambing 1 ekor, ditambah 1 ekor, pakai batu lambangnya. Kemudian orang mengenal tulisan. Tulisan itu pun masih sangat sederhana sekali. Satu dipakai, kalau kita bayangkan angka Romawi coba. Satu. Banyak sekali ya Pak ya. Satu itu ditandai dengan cukup dengan 1 garis saja. Menunjukkan jumlah dua garis saja. Menunjukkan tiga garis saja. Empat garis saja. Kemudian 5 dilambangkan dengan huruf V. Orang zaman dulu belum kenal yang namanya operasi pengurangan, hanya penjumlahan saja. 6 bagaimana? 5 tambah 1, V tambah 1. Nah, ini ya, apa sih sejarahnya. Kemudian kalau kita lihat lagi, 10 ditandai dengan X. X saja. 11 X tambah 1. 9 bagaimana? Zaman dulu bukan 1 X, bukan Bu Yati, tapi V tambah garis 4. Nah, karena memang zaman dulu orang-orang itu hanya mengenal operasi penjumlahan saja. Gitu ya. Nah, kemudian manusia ini orang-orang Romawi, orang-orang Eropa, orang-orang Neanderthal dulu. Neanderthal itu kan kalau kita kan Homo sapien, orang-orang Melayu itu kebanyakan Homo sapien. Ada Homo africanensis kalau nggak salah tuh ya. Kemudian nanti kalau orang Eropa itu kebanyakan dari keturunan dari Homo Neanderthal ya. Nah, orang-orang Neanderthal itu ya hanya mengenal itu saja, hanya lambang-lambangnya begitu sederhana sekali. Kemudian berkembang, hubungan antar manusia berkembang. Orang Neanderthal mulai mengenal dengan orang
waktu itu yang menjadi peradaban tertua di dunia itu Arab. Nah, mengenal orang Arab. Kemudian terjadilah proses barter, pertukaran barang, menggunakan bahasa-bahasa yang lebih kompleks ternyata di Arab itu. Coba kita lihat, kita perhatikan halaman-halaman di lembaran-lembaran Al-Quran. Satu, bisa ditulis Bu Seli. Ini Bapak contohkan dulu ya, Bapak contohkan kalau misalkan bahwa orang Arab itu sudah mengenal tentang angka itu lebih kompleks daripada orang-orang Eropa. Oh, kalau begitu angka itu ada 10 macam. 0, 1, 2, sampai 9. Adanya dimulai dari bilangan asli, orang mulai mengenal angka 0, kemudian ada namanya lagi, namanya bilangan cacah. Yang kalau bilangan negatif seperti apa, Pak? Nah, sekarang begini ceritanya, ada ceritanya lagi nih, dongeng lagi nih Bapak ya. Batu itu pas dilempar ke air, ternyata tenggelam. Kenapa tenggelam? Kalau dalam IPA itu mengatakan bahwa karena berat jenis batu lebih besar daripada berat jenis air, sehingga air tidak bisa mengangkat itu batu, maka batu tenggelam. Posisi batu itu ada berapa meter di bawah permukaan air, maka dikenallah bilangan tadi ada, kamu sudah tahu bilangan positif yang dikenal oleh orang-orang Eropa 1 sampai terus saja, tidak ada angka 0. Ada angka 0, namanya bilangan cacah. Ada bilangan negatif di bawah permukaan air itu ditunjukkan dengan bilangan negatif. Ada bilangan negatif, maka ada 3 jenis bilangan yang sudah kamu kenal. Ada bilangan negatif, bilangan 0, bilangan positif. Itulah yang dinamakan sebagai bilangan bulat. Begitu ceritanya ya. Jadi ada yang bulat positif, ada yang bulat negatif. Kalau 0 gimana? Positif apa negatif? Tidak positif, tidak negatif. Itu 0 sifatnya. Netral. Nanti kamu kenal dalam operasi ada 1 tambah 0 tetap 1. 2 tambah 0 tetap 2. Penjumlahan itu mestinya kan bertambah. Kalau ditambah 0 kok hasilnya tetap. Apakah itu 0 kosong? Bukan. 0 itu tidak kosong. Kosong itu bukan 0. Paham ya? Nih, ini Bapak ingatkan lagi nih. Ini aplikasinya pada ada pertanyaan, kalau ditanyakan berapa nomor HP kamu? 081. Iya, kosongnya tuh diisi berapa? 0. Mulai sekarang kamu sebutkan 0 ya. Berapa nomor HP kamu? 081. Kan 081, bukan. Ya, sebab 0 itu bukan kosong. Kosong itu bukan 0. Ya. Nah, itu saja anak-anakku cerita dari Bapak mengenai sejarah bilangan bulat. Bapak simpulkan, bilangan bulat itu ada tiga jenis ya. Ada bilangan bulat positif yang dikenal dengan bilangan bulat positif, kemudian yang dipakai oleh biasa orang-orang Neanderthal dulu, kemudian orang mulai mengenal dengan orang Arab mengenal bilangan 0, akal lahirnya bilangan cacah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian teknologi berkembang, kemudian ditemukan bahwa batu itu berada di bawah permukaan air, ditemukan bilangan negatif, maka ada 3 jenis bilangan, bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan positif. Itulah yang dinamakan sebagai bilangan bulat. Itu ya. Ya, sudah terlihat ya anak-anak? Tadi judulnya adalah bilangan bulat. Ya, itu oleh Ibu Nurhayati SPD, Bapak Haryanto SPD, dan Ibu Desi Kantiani SPD. Tadi sudah dijelaskan kan tujuan pembelajarannya itu untuk membandingkan nilai pada bilangan bulat
melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan, melakukan operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat, dan menyelesaikan masalah bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang berkaitan dengan bilangan bulat ya, Bu. Nah, apa pengertian bilangan bulat? Himpunan bilangan bulat adalah kumpulan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan nol, dan bilangan bulat positif. Ya, jadi ada tiga, bilangan bulat negatif, bilangan nol, dan bilangan bulat positif. Nah, kalau dituliskan dengan himpunan, ditulisnya adalah himpunan B namanya, ya. Jadi sama dengan kalau himpunan dalam kurung kurawal, dari nolnya di tengah, sebelah kiri nol bilangan bulat negatif, dan sebelah kanan nol disebut bilangan bulat positif. Kalau ditulis dalam garis bilangan, kalian perhatikan nolnya di tengah ya, anak. Nolnya di tengah, ke kanan itu berarti positif, dan ke kiri berarti negatif. Pada garis bilangan mendatar, jika bilangan terletak di sebelah kiri B, maka A lebih kecil dari B. Ditulis A kurang dari B atau B lebih dari A. Untuk A kurang dari B, maka urutan dari A ke B disebut urutan naik. Urutan dari B ke A disebut urutan turun. Pada garis bilangan tegak vertikal, jika bilangan A terletak di bawah bilangan B, berarti A kurang B, dan jika bilangan A terletak di atas B, maka A lebih dari B. Nah, itu gambarnya anak-anak. Jadi kalau urutan menurun, menurut urutan naik, ya, dilihat dari garis bilangan, di situ 12 adanya di atas ya. Di bawahnya 5, kemudian 0. Berarti kan ke atas positif. Nah, di bawah nolnya adalah negatif. Ya. Urutan naiknya berarti dari bawah ke atas. Jadi negatif 8, negatif 4, 0, 5, 12. Itu anak-anak. Bagaimana? Sudah jelas belum? Coba anak-anak, Ibu akan tanya ya, yang tadi sudah dijelaskan tentang bilangan bulat. Coba Bu, Maulida. Maulida, siap? Maulida, ya. Bu tanya, sudah bisa dengar nggak, Neng? Maulida. Maulida bisa dengar? Buka mutnya. Anaknya bisa? Oh iya. Buka mutnya. Ya, dibuka dulu ya itunya. Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan apa saja, Neng? Bilangan berapa saja tadi? Halo? Olda? Ibu. Ya. Bilangan bulat terdiri dari bilangan apa saja tadi? Halo? Yang lain barangkali ya. Hotmail dosa 7H, Bu. Bisa, Bu. Positif. Ya silakan 7H. Hotmail dosa 7H, Bu. Ini. Negatif dan positif, Bu.
Negatif dan positif, Bu. Negatif, positif, dan juga nol, Bu. Ya, betul sekali. Ya, yang jawab ya. Jadi terdiri dari bilangan nol, bilangan positif, dan bilangan negatif. Kalau mengurutkan, misalnya urutan naik, berarti dari yang terkecil ke yang terbesar. Tapi kalau urut besar ke kecil. Itu anak-anak. Gimana yang lainnya sudah jelas? Mudah-mudahan ya. Kita lanjutkan. Ada banyak cara untuk menghitung penjumlahan pada bilangan bulat. Salah satunya yaitu menggunakan garis bilangan. Yang tadi sudah dituliskan ya, 0 di tengah-tengah, ke kanan positif, ke kiri negatif. Kita lihat contohnya, 2 ditambah 5. Perhatikan garis bilangannya ya. Jadi selalu melangkah dari 0 dulu anak-anak. Dari 0, tadi 2 dulu ya. Berarti ke kanan 2 langkah. Kemudian karena ditambah oleh bilangan positif, berarti ke kanan lagi, yaitu 5 langkah. Sehingga ada di angka 7 anak-anak. Ya, jadi untuk menggunakan bilangan garis bilangan itu seperti itu caranya. Kalau positif berarti ke kanan langkahnya, tapi kalau negatif ke kiri langkahnya. Ya, jadi itu untuk 2 ditambah 5 maka hasilnya adalah 7. Selanjutnya, silakan Bu Desi. Contohnya negatif 2 ditambah negatif 5. Seperti itu ya, menghitungnya tuh dari 0. Nah, ini kan di negatif bilangannya tuh, berarti kalau negatif itu ke kiri. Ya. Nah, berarti dari negatif 2 ditambah negatif 5. Jadi Ke kiri lagi ya, ke Bu kiri ya. lagi. Jadi jumlahnya itu negatif 7. Negatif Tinggal langkahnya 5 kali ya, negatif 5. Contoh berikutnya. 2 ditambah negatif 5. 2-nya positif, 5-nya negatif ya anak-anak. Kalian perhatikan, langkahnya dari 0, karena 2 positif berarti ke kanan terlebih dahulu. 2 langkah, yaitu di 2. Selanjutnya, karena ditambah negatif 5, maka dari 2 melangkah 5 ke kiri. Ya, dari 2 melangkah 5 ke kiri. Maka ada di angka negatif 3. Sehingga hasilnya 2 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 3. Nah, kalau kalian perhatikan, 2 dengan negatif 5 itu lebih banyak negatifnya ya daripada positif. Maka hasilnya juga akan negatif anak-anak ya. Untuk lebih jelasnya kalau negatif itu hutang aja ya. Jadi 2, punya 2, kemudian hutang 5. Berarti masih hutang kan? Ya, masih hutang 3. Itu lebih jelasnya seperti itu dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya, kalau 2-nya yang negatif, 5-nya yang positif anak-anak ya. Menggunakan garis bilangan dari 0 ke kiri dulu 2 ya. Ke kiri dulu 2, kemudian ditambah 5, berarti ke kanan 5. Dari negatif 2 itu ke kanan 5. 1, 2, 3, 4, 5, maka ada di angka 3. Nah, kita bandingkan dengan yang tadi ya. Kalau tadi negatif 5-nya itu yang 5-nya yang negatif, maka hasilnya juga tadi negatif. Sedangkan kalau negatifnya 2, 5-nya positif, maka hasilnya akan positif. Atau utang 2 bayar 5. Nah, utang 2 bayar 5. Berarti masih kembali enggak tuh? Masih kembali ya, 3. Sehingga 3-nya adalah positif. Nah, selanjutnya dari contoh-contoh di atas. Yang pertama, 2 ditambah 5 sama dengan 7 bisa dituliskan.
itu positif semua ya. Jadi positif dalam kurungnya 2 tambah 5. Sehingga hasilnya adalah positif 7. Kemudian yang kedua tadi, negatif 2 ditambah negatif 5. Utang 2 ditambah lagi utang 5. Ya, pasti hasilnya adalah masih utang 7. Atau dituliskan negatif dalam kurungnya 2 ditambah 5. Sedangkan untuk contoh yang ketiga tadi, 2 ditambah negatif 5, berarti negatif dalam kurungnya 5-nya dulu yang di depan ya, 5. Nah, kenapa 2-nya jadi negatif? Karena tadi sudah ada negatif di luar kurung, anak-anak. Ya. Jadi kalau kita kalikan kan negatif 5, negatif kali negatif jadi positif. Jadi negatif 5 dikurangi 2, maka hasilnya negatif 3. Sedangkan yang terakhir, negatif 2 ditambah 5. Sama saja dengan positif, di luar kurungnya positif ya. Jadi 5 dikurangi 2. Kita ingat sifat yang ditukar ya, sifat komutatif, jadi bisa ditukar. 5-nya dulu, kemudian dikurangi 2, maka hasilnya 3. Nah, bagaimana kesimpulannya? Silakan Bu. Nah, jadi kesimpulannya penjumlahan bilangan bulat bertanda sama hasilnya adalah gabungan kedua bilangan dengan tanda sama dengan bilangan semula. Penjumlahan bilangan bulat untuk yang berbeda hasilnya adalah selisih kedua bilangan dengan tanda mengikuti bilangan yang besar. Nah, itu kesimpulannya anak-anak. Pengurangan pada bilangan bulat. Pengurangan adalah menjumlahkan dengan lawan pengurangannya. Misal, A dikurangi B sama dengan A ditambah dalam kurung negatif B. Jadi diubah jadi tambah ya, Bu. Iya. Tadinya A dikurangi B, karena tadi lawan dari tambah, jadi diubah menjadi tambah, tapi ditambah oleh lawannya B. B-nya jadi negatif B. Ya, untuk contoh pengurangan, 2 dikurangi 5. Kita ubah dulu ke penjumlahan ya, Nana. Berarti 2 ditambah 5-nya, lawan dari 5 adalah negatif 5. Atau negatif dalam kurung 5 dikurangi 2. Maka hasilnya masih negatif 3. Ya, atau kalau dalam kehidupannya punya 2, utang 5. Berarti masih utang 3. Itu anak-anak. Contoh 2, Bu. Untuk contoh 2, dalam kurung negatif 2 dikurangi negatif 3. Seperti tadi ya, lawan dari kurang adalah jumlah. Jadi negatif 2 ditambah 3 sama dengan 3 dikurangi 2. Hasilnya yaitu 1. Untuk pengurangan ya, kalau dikurangi oleh negatif, maka berubah menjadi tambah positif. Itu anak-anak. Negatif 2, tadinya dikurangi negatif 3, jadi ditambah 3. Nah, kita tukar, ya. Jadi bisa 3 dikurangi 2, sehingga hasilnya positif 1. Nah, itu untuk pengurangan. Jadi kebalikan dari penjumlahan, lawan dari penjumlahan. Selanjutnya kita ke perkalian. Silakan Bu Desi. Perkalian bilangan bulat. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Misal, A kali B sama dengan B ditambah B ditambah B dan seterusnya. Sebanyak A kali. Untuk contohnya, misal nih, 3 dikali 2 berarti 2-nya ditambah, 2-nya ditambahkan sebanyak 3 kali. Jadi 2 ditambah 2 sama dengan 6.
Kalau 3 kali negatif 2, berarti negatif 2-nya anak-anak yang dijumlah ya. Negatif 2 ditambah negatif 2 ditambah negatif 2. Maka hasilnya negatif 6. Contoh berikutnya. Negatif 3 dikali 2 sama dengan 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif 3 ditambah negatif 3. Jadi jumlahnya negatif 6. Ya, jadi kalau negatif 3 kali 2 itu bisa dibalik ya Bu. Iya. Karena menggunakan sifat komutatif ya, bisa. Selanjutnya negatif 3 kali negatif 2 nih. Nah, negatif 3 kali negatif 2. Jadi negatif kali negatif ya. Kalau tadi negatif kali positif hasilnya adalah negatif. Sekarang bagaimana kalau negatif 3 kali negatif 2? Kita lihat dulu tabel. Ya, ada tabel perkalian di situ. Bilangannya bilangan positif dan bilangan negatif, ada 0 juga ya. Nah, lihat yang warna oranye Bu itu. Warna apa? Pink. Yang warna pink. Itu dari negatif 1 kali negatif 3. Nah, hasilnya positif 3. Negatif 1 kali negatif 2. Hasilnya positif 2. Negatif 1 kali negatif 1, hasilnya 1, positif ya. Kemudian bawahnya, negatif 2 kali negatif 3, hasilnya positif 6. Negatif 2 kali negatif 2, hasilnya positif 4. Kemudian negatif 2 kali negatif 1, hasilnya sama dengan 2. Nah, itu anak-anak, ternyata negatif kali negatif hasilnya menjadi positif ya. Bisa menyimpulkan anak-anak? Coba Bu diinteraksi dulu Bu. Sekarang coba mana tuh? Coba Rafka. Ayo lagi pucek-pucek belum mandi. Rafka. Bisa dengar Ibu Rafka? Menghilang. Tidak ada. Rafka siap menjawab ya? Iya siap. Rafka 7C. Ya, tadi kalau positif kali positif hasilnya apa? Rafka? Oh iya. Sebentar. Ya, bisa jawab ya. Positif kali positif tadi hasilnya apa? Positif. Positif, betul. Sekarang kalau positif kali negatif hasilnya apa? Negatif. Hasilnya apa? Negatif. Negatif itu yang jawab ya. Nah, dibalik sekarang. Negatif kali positif. Positif. Betul. Negatif, Bu. Negatif, Bu. Sebentar, dengerin dulu. Hanya dengerin dulu. Negatif COVID, Bu. Iya, sebentar. Tadi positif kali positif hasilnya adalah positif ya. Kemudian negatif kali positif tadi sudah dijawab hasilnya adalah negatif. Sekarang Ibu balik. Kalau positif kali negatif apa hasilnya? Rafka? Apa Rafka? Negatif. Iya betul. Setuju nggak yang lain? Hasilnya negatif. Setuju ya? Nah sekarang yang terakhir masih Rafka ya yang masih bisa jawab. Kalau negatif kali negatif gimana? Positif.
Positif. Ya, positif. Yang tadi sudah dilihat pada tabel ya. Jadi Ya. ternyata negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Ya, kita kembali. Ya. Ya, sekarang tuh lihat kesimpulannya ya. Silakan Bu. Nah, tadi kan udah ditanyakan. Jadi kesimpulannya tuh bilangan positif dikali bilangan positif adalah bilangan positif. Bilangan bulat dikali bilangan bulat Bulat negatif dikali bilangan bulat negatif berarti itu bilangan positif. Bilangan bulat positif dikali bilangan bulat negatif itu hasilnya bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif dikali bilangan bulat positif hasilnya pasti bilangan bulat negatif. Nah, anak-anak untuk memudahkannya begini. Kalau sejenis, tadi kan positif kali positif ya. Negatif kali negatif. Kalau sejenis, maka jawabannya adalah positif. Ya. Tapi kalau berbeda, positif dengan negatif atau negatif dengan positif, itu pasti hasilnya negatif. Itu memudahkannya seperti itu anak-anak. Kalau sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka positif hasilnya. Tapi kalau berbeda, maka akan negatif hasilnya. Begitu anak-anak. Ya, mudah-mudahan jelas. Itu untuk perkalian. Ya. Sedangkan untuk pembagian bilangan bulat. Pembagian bilangan bulat. Pembagian pada bilangan bulat sama artinya dengan mengalihkan kebalikan dari pembagian. Misalnya A dibagi B sama dengan A kali setengah B. Contohnya 6 dibagi 2 sama dengan 6 dikali setengah. Berarti setengahnya itu sebanyak Ditambahkan. 6 kali. Berarti setengah ditambah setengah ditambah setengah dan seterusnya hasilnya 3. Nah, setengahnya itu harus 6 ya, karena 6 dibagi 2. Gitu. Jadi 6 kali, sebanyak 6 kali ya. Nah, sekarang bagaimana kalau negatif dibagi positif, yaitu negatif 6 dibagi 2. Ya, kalau tadi kan 6 dibagi 2, sekarang 6-nya negatif. Nah, negatif 6 kali setengah, berarti dijadikan kali. Karena 6-nya negatif, ditulis negatif 1 kali 6 kali setengah. Sehingga negatif 1 kali setengahnya dijumlahkan ada 6, ya. Tadi hasilnya 3 itu. Nah, negatif 1 kali 3 hasilnya adalah negatif 3. Bagaimana kalau duanya yang negatif? 6 dibagi negatif 2. Berarti 6 kali negatif setengah. Ya, negatif setengahnya dijumlahkan ada 6. Ya, hasilnya ternyata negatif 3. Dan silakan Bu Desi untuk negatif dibagi Untuk negatif. Negatif dibagi negatif. Misalnya nih, negatif 6 dibagi negatif 2. Berarti negatif 6 dikali negatif setengah. Kan sudah dibilang kalau negatif dibagi negatif, jadi harus ada negatif 1. Berarti negatif 1 dikali 6 dikali negatif setengah. Jadi negatif 1 dikali negatif setengahnya ada 6 ya. 6. Itu dijumlahkan ya negatif setengahnya itu. Nah, jadi negatif setengah 1. itu hasilnya negatif 3. Jadi negatif 1 dikali negatif 3 hasilnya 3. Nah, itu anak-anak. Jadi untuk
pembagian, ternyata kesimpulannya sama. Kalau positif dibagi positif, ya positif, bilangan bulat positif dibagi bilangan bulat positif, maka hasilnya adalah bilangan bulat positif. Sama saja dengan tadi perkalian ya anak-anak. Bilangan bulat negatif dibagi bilangan bulat negatif, sama juga kan, negatif dibagi negatif, maka hasilnya adalah bilangan bulat positif juga. Ya, sedangkan bilangan bulat positif dibagi bilangan bulat negatif atau kebalikannya, bilangan bulat negatif dibagi bilangan bulat positif, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Masih ingat yang tadi ya? Jadi kalau sejenis positif dengan positif, baik kali maupun bagi, itu hasilnya akan positif, negatif dibagi negatif, atau negatif kali negatif juga hasilnya positif. Sedangkan yang berbeda, positif dengan negatif atau negatif dengan positif, baik perkalian maupun pembagian, maka hasilnya akan menjadi bilangan bulat negatif. Itu anak-anak ya. Jadi Ibu sudah menjelaskan dari mulai penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ya, udah semuanya. Jadi tadi itu kan udah dibilang bilangan bulat itu terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ya, jadi sampai di situ untuk materi kali ini, Bu Desi. Nah, mudah-mudahan kalian akan lebih mengerti apa yang sudah kami jelaskan, ya. Mudah-mudahan nanti kalau kalian diberi tugas ya oleh Ibu Bapak Guru, maka insya Allah kalian sudah bisa mengerjakannya. Nah, anak-anak, untuk tugas nanti ada di GCR ya anak-anak. Jadi jangan lewat WA tapi di GCR aja. Karena kita sudah bergabung ya Bu Desi di GCR. Jadi kebetulan Ibu belum buat untuk tugasnya ya. Jadi setelah dijelaskan sekarang baru nanti akan memberikan tugas. Mungkin itu saja. Nah, mudah-mudahan kalian masih tetap semangat belajar ya anak-anak. Walaupun di rumah, jaga kesehatan. Tetap jaga kebersihan lingkungannya. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya, itu jangan lupa ya anak-anak. Mungkin dari kami sekian. Masya Allah, terima kasih anak-anak. Bersyukur pada Allah kita bisa masih dikoneksikan dengan internet ya. Ini ada tawaran tantangan dari Kemendikbudristek, Bu. Durasinya 1 menit, tapi nanti yang diambil 1 menit, misalnya matematika itu contoh soalnya yang kebinekaan, Bu, tentang kebinekaan isinya, apakah penjumlahan suku atau segala macam ya. Tapi ibu gurunya memakai pakaian adat Cirebon. Kemudian anak-anaknya yang di rumah berikhtiar adat yang ada masing-masing. Nah, kemudian oleh host ini, terima kasih Ibuku ya Bu Seli, nanti di-cut yang durasi 1 menit tentang itu nanti kita kirim ke Kemendristek Dikbud. Masalah rezeki motivasi rezekinya ada berupa finansial, ada berupa laptop, ada berupa tab, ada berupa Android. Nah, kapan ya? Waktunya nanti sampai tanggal 16, Bu. Nah, kita mau buat hari apa nanti dikirimnya ada. Itu aja untuk semua guru bahasa Indonesia. Coba jangan jangan menyia-nyiakan kesempatan ini, sebisa mungkin ciri khas apa yang dipunyai kita, kemudian anak-anak juga ciri khas apa dalam bulan ini, kemudian kita kirimkan. Begitu aja informasinya. Ini motivasi dari menteri ya, menteri kita. Terima kasih anak-anak. Masya Allah, sampaikan salam ke orang tua di rumah.
Terima kasih, kita menjadi satu akhirnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, anak-anak sudah hadir. Maka kita tutup. Ya, terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung di Zoom Matematika. Mudah-mudahan apa yang sudah kami berikan bermanfaat untuk kalian ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.